Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit, yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran pertama dari kuartal baru Sekolah Sahabat kita. Dan pada pelajaran pertama ini judulnya adalah What Happened, atau apa yang terjadi. Atau bisa dikatakan juga apa yang telah terjadi. Dari lokasi Gedung Pertemuan Advent Jakarta, saya akan membacakan hafalannya yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudara, apa yang telah terjadi? Kenapa sampai penulis pelajaran menuliskan ini? Ingat, Allah sangat menyenangi persekutuan. Ini tidak berarti bahwa dia merasa sendirian, tapi dia senang berhubungan dengan makhluk lain. Dia memutuskan untuk menciptakan ras makhluk baru untuk mengasihi mereka dan dikasihi oleh mereka. Dia juga mempersiapkan sebuah rumah bagi mereka. Dia dengan penuh kasih membentuk mereka, dan dia mengajari mereka bagaimana hidup bahagia bersamanya. Ini cerita kita di pendahuluan. Kita dapat hidup bahagia selamanya ketika kita mengikuti peta Allah yang semula. Hanya pertanyaannya, apakah telah kita ikuti itu? Pelajaran pekan ini kita akan bagi dalam 5 bagian besar. Yang pertama, penciptaan dunia. Yang kedua, penciptaan umat manusia. Yang ketiga, Allah dan manusia. Yang keempat, atau hari Rabu, ujian kesetiaan. Dan hari Kamis, kerusakan dan pengharapan. Boleh jadi judul ini berbeda sedikit dari judul Anda di Sekolah Sahabat, karena ini terjemahan langsung dari bahasa Inggrisnya. Oke, hari Minggu kita buka dengan penciptaan dunia. Ingat, kata kunci adalah Bereshit bara Elohim, atau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created heaven and earth. Kenapa itu dibuka pada pelajaran ini? Saudara-saudaraku, dalam kisah penciptaan, khususnya di Kejadian pasal 1, 2, dan 3, Allah tidak mencoba untuk membuktikan bahwa dia menciptakan bumi atau bagaimana dia membuat kehidupan dimulai di dalamnya. Allah hanya menegaskan bahwa dia melakukannya. Kata bara dalam bahasa Ibrani yang artinya to create hanya bisa ditujukan kepada Allah. Walaupun sekarang orang banyak di dunia pencipta, itu inventor, seperti Thomas Alva Edison dan lain, itu hanya penemu, bukan pencipta. Tapi kata bara dalam konteks ini hanya ditujukan kepada Allah sendiri. Jelas tidak ada manusia melihatnya. Jadi percaya bahwa Allah yang melakukannya adalah persoalan iman. When we talk about faith, atau ketika saudara bicara mengenai iman, maka saudara harus meyakininya. Ada seorang ilmuwan terkenal bernama Bertrand Russell, pernah beri kuliah umum tentang astronomi. Dan seorang wanita tua itu bangkit dan berkata bahwa dunia ini adalah lempengan datar yang ditopang punggung kura-kura. Lalu ilmuwan itu menjawab, di atas apa kura-kura itu berdiri? Kura-kura itu selalu di bawah, kata wanita tua itu. Dia dengan tulus mempercayai, tapi dia tidak memiliki bukti sama sekali. Kenapa sampai demikian, saudaraku? Allah tidak meminta iman yang buta dari kita. Artinya, wanita tadi hanya percaya di atas kura-kura, tapi dia tidak ada bukti. Namun Allah meninggalkan bukti perancangan cerdas dalam penciptaan. Sehingga jika kita mau memiliki buktinya, dan kita percaya, kita dapat melihatnya. Artinya, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan firman-Nya, perkataannya. Lalu, bagaimana penciptaan manusia? Hari Senin, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah rumah kita selesai atau siap, Allah membentuk manusia pertama dengan tangannya sendiri. Kemudian dia juga membentuk wanita pertama. Kata Adam dalam bahasa Ibrani artinya man. Man di sini bukan mengarah kepada laki-laki, tapi mengarah kepada manusia.
Sedang itu sebabnya kata Adam sendiri di seluruh Alkitab tidak berubah, tetap ada. Namun kata Hawa yang merupakan uh, pendamping dalam berbagai terjemahan Alkitab berbeda. Ada Eva, Eve, Evi, Hawa, dan lain-lainnya. Inilah pekerjaan terakhir Allah menciptakan sekarang semuanya sungguh amat baik. Intinya adalah saudaraku, Allah menciptakannya semua itu sempurna. Itu sebabnya dikatakan manusia itu unik. Mereka diciptakan dengan cara yang berbeda. Dan mereka adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Artinya apa? Diciptakan created mirip dengan menurut gambar Allah. Pencipta kita tercermin dalam sifat fisik, mental, dan spiritual kita. Apalagi kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan dan membuat keputusan moral. Dan yang lain dikatakan baik pria maupun wanita memiliki citra ilahi itu. Mereka setara di hadapan Tuhan. Equal. Tidak ada one among equal. Semua equal. Itu sebabnya setara, sejajar. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Itu sebabnya Ellen G. White dalam bukunya Patriarch and Prophet chapter 2 page 46 dikatakan begini. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa ia bukan untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan juga untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi. Created untuk dikasihi dan dilindungi. Equal, saudara. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah. Itulah pendamping hidup yang dalam konteks ini adalah Hawa yang merupakan istri Adam. Lalu pelajaran berikutnya dikatakan Allah dan manusia. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa termasuk dalam berkat dan perintah Allah untuk Adam dan Hawa di Kejadian 1 ayat 28-30? Mereka bertambah banyak sebagai spesies. Mereka diberi tugas khusus untuk apa, saudaraku? Untuk mengurus apa? Penciptaan. Lalu mereka juga diberi makan yang sesuai. Mereka bergantung pada berkat dan perhatian Allah. Dan mereka memiliki semua yang mereka perlukan. Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkannya. Itu sebabnya Allah mengambil langkah pertama untuk memiliki hubungan dengan umat manusia. Dia mempercayai mereka. Dan dia juga mempercayai mereka dengan semua yang dia ciptakan. Dan hubungan ini bertumbuh seiring waktu karena Allah biasa berjalan-jalan dalam taman setiap petang. Menurut Kejadian 3 ayat yang ke-8. Lalu klimaksnya di sini, saudaraku, pelajaran hari ujian kesetiaan. Ketika Hawa dan Adam diuji kesetiaannya. Kejadian 2:17 menulis, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau makannya pastilah engkau mati. Ini merupakan satu amaran, satu anjuran, satu perintah kepada Adam dan Hawa bahwa all trees, all fruit di sekitar around the Garden of Eden you may eat except kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Saudara-saudaraku, hubungan yang sukses harus didasarkan pada rasa saling percaya. Oleh karena itu, Allah memiliki ujian kesetiaan yang sederhana. Kamu boleh makan dari setiap pohon, tapi yang ini milikku. Jangan kau makan buahnya. Allah memberi manusia kemampuan untuk dengan bebas membuat keputusan moral dan keinginan bawaan untuk menaatinya, sehingga ujian itu tidak terlalu sulit untuk dilalui. Setelah manusia mengkhianati kepercayaan Allah dengan memakan buah itu, mereka tahu apa konsekuensinya, mereka tahu apa kejahatannya. Akibatnya, mereka menyerah pada keterasingan, kesepian, frustasi, dan kematian, khususnya ketika mereka sudah diusir dari Taman Eden. Saudara-saudaraku, that's the beginning of sin. Awal atau asal permulaan dosa. Hubungan kita dengan Allah dan efektif dan bertahan lama hanya jika kita memiliki untuk menerima kehendak-Nya. Ya, manusia diberikan the power of choice, kuasa untuk memilih. Dan Adam dan Hawa juga demikian. Hanya masalahnya mereka tidak menggunakan choice mereka, power of choice mereka untuk menuruti Allah. Tapi instead of
obey what God's command, mereka apa? Mereka berusaha menyamai Allah seperti Lucifer, saudaraku. Itu sebabnya pelajaran hari Kamis mengatakan kerusakan dan pengharapan. Apa itu? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kuperbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Ini namanya mengalihkan, berdalih. Jika saya katakan kepada Hawa dengan penampilan fisik yang sebenarnya, dia akan curiga, benar. That's right. Oleh karena itu, ia menggunakan makhluk yang sudah dikenalnya untuk menipunya. Namun Adam tidak diperdaya. Ia secara sadar membuat keputusan untuk makan dari buah itu. Artinya apa? Dia tahu konsekuensinya. Dia tahu akan terjadi. Apa konsekuensi, saudaraku? Mereka kehilangan persekutuan dengan Allah dan menghindari Dia. Lalu apa lagi? Rasa saling percaya telah hilang. Lalu akibat mengerikan dari dosa muncul. Intinya, meskipun hubungan itu rusak, Allah memberi mereka harapan. Salah satu keturunan Hawa akan mengalahkan dosa dan memulihkan hubungan yang mereka yang rusak dengannya. Dengan sebuah ayat dalam Nehemia 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan mematuk tubitnya dan keturunan perempuan ini akan apa? Akan menginjak kepalamu atau menghancurkan apa? Kepalamu. Sebagai kesimpulan, saya ambil satu ayat dari Ellen G. White, Patriarch and Prophet, chapter 4, page 65, mengatakan demikian. Kepada manusia, pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan di dalam taman itu. Hukuman ini yang diucapkan pada pendengaran leluhur kita yang pertama. Bagi mereka sendiri merupakan suatu perjanjian. Sementara hal itu meramalkan adanya peperangan antara manusia dan setan. Itu menyatakan bahwa kuasa musuh yang besar itu pada akhirnya akan dibinasakan. Sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu. Mereka dapat memandang ke depan kepada kemenangan yang terakhir. Intinya apa? Tuhan telah memberikan kepada manusia keistimewaan, diciptakan dengan sempurna, tinggal di Taman Eden. Namun manusia memilih hal yang lain. Dan saatnya ketika saudara baca ini, kepada manusia pemberian pertama telah dilakukan. Sebagai kesimpulan, aplikasi, saya ingin katakan, ketika Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk memilih, ketika Tuhan telah menyampaikan kepada kita untuk menjadi umat-Nya, maka hanya dua pilihan. Mengikut Dia, menurutinya, memancarkan kasih-Nya, atau tidak menurut kehendak-Nya. Ingat pelajaran Adam dan Hawa? Untuk saudara, marilah kita ingat pelajaran ini untuk membuat kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah, terima kasih atas kelas sahabat ini, demikian juga para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati hamba-Mu dan juga seluruh pemirsa. Berkati pelajaran yang indah ini, terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin.